ganteng. Tuh. Tiap malam sambil nyiapin makan malam sama ya. Saya nggak setiap hari juga sebenarnya labnya. Jadi kebetulan ini lagi beberapa hari ada waktu senggang. Iya, 10K. Makasih ya yang udah follow. Gitu. Saya perjuangan bangun akun ini hampir setahun loh baru naik. Karena dulu sempat vakum TikTokan. Jadi saya punya akun dulu tuh ada keblokir ke ban teman-teman. Gitu. Jadi sempat saya hampir setahunan juga saya vakum TikTokan nih baru mulai lagi 2024. Cuma namanya beda kalau akun yang lama tuh pakai nama asli. Itu panggilan. Iya, hampir 1 tahun saya bikin akun ini baru baru naik beberapa bulan ini ya. Nikita Mirzani bawa berkah. Waalaikumsalam, salam 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 kenal kembali ya. Jadi Nikita Mirzani bawa berkah teman-teman. Enggak yang haters, enggak yang fansnya. Kalau bahas Nikita Mirzani pasti rame. Gitu. Tapi kan aneh juga ya, udah dapat udah dapat keuntungan misalnya ditonton orang banyak dengan nyebut bahwa Nikita Mirzani tapi masih ngehujat juga kan aneh ya. Gitu. Jadi pengen ditonton tapi buat ngebahas orang-orang yang dibahas itu tujuannya buat ngejelekin tapi tujuannya buat ditonton dengan bahasan itu gitu. Iya, betul betul betul. Saya nggak pungkirin, nggak munafik juga. Bahas Nikita Mirzani rame, iya. Nah, Kalideras, coba absen dulu nih teman-teman dari mana aja nih? Waalaikumsalam. Coba absen dulu dari mana aja? Dari kota mana aja coba? Makassar, Aga Kareba, Jaksel dari Dapur, Tangerang, Bogor, Subang, Sangatta, Banyuwangi, Jatim, Buset, Cirebon, Tangerang, Grobogan, Tangerang, Sumsel, Semarang, Ciledug, yang orang Ciledug nih, yang apa suka banjir, Jogja, Riau, Depok, belum ini Banjar belum ada nih, Banjar nih, Bali ya di Bali, Gresik, Medan, mau bagi-bagi abang absen, bagi-bagi kasih sayang. Oh, Banjarmasin hadir. Nah, apa kabar Bian? Halo Hayans, Hayans nih kayaknya dia lagi bermain-main di tetangga mulu nih. Saya itu aslinya Kalimantan. Sebenarnya nggak Kalimantan juga sih, teman-teman campuran. Cuman saya lahir di Banjarmasin. Kemudian saya ke Jakarta, Tangerang, kemudian pindah ke Bali. Nah, Bali baru nih Sulawesi sekarang. Gitu. Jadi kita mah anak rantau, teman-teman. Kita anak perantauan. Gitu. Malam everybody, malam sunshine, malam Hayans. Beruntung Jaya. Jadi Nini Ulun ada di Beruntung Jaya.
Kasih tahu ya, keluarga saya ada di mana-mana. Ada yang mau jadi keluarga saya nggak? Sudah makan. Ih, kada hilang bahasa Banjarnya. Tetap berikit. Apa bener apa? Oh, ini ulun Matapura. Gua bakal ke tempat lu mau makan coto. Coto, ya coto di sini ada yang enak-enak ya. Ada yang dari yang harganya murah sampai yang harganya lumayan. Cookie kompor lu. Aduh. Coto Menggala nggak ada. Nggak ada teman-teman, nggak ada korelasinya. Kemarin tuh nggak maksa kan. Kemarin tuh kan cuma apa emosional aja. Kalau maksa tuh hakimnya pengen keluar tuh ditarik-tarik tuh baru maksa. Baik kabarnya. Nah, sidang hari Kamis nih. Katanya sidang hari Kamis nanti nih agendanya masih saksi JPU ya, teman-teman. Jadi apa? Masih saksi dari JPU. Siapa saksinya? Saya belum bisa prediksi ya, belum dapat info. Jadi masih simpang siur. Siapa yang bakal jadi saksi? Tapi tadi Doktip katanya ada panggilan kalau nggak salah ya jadi saksi. Ini kan saksi JPU, saksi ahli belum. Terus dari terdakwa saksi meringankan belum. Itu pemeriksaan terdakwa, kemudian nanti penuntutan, pledoi. Dari pledoi ke putusan itu aja 2 minggu biasanya. Itu. Oh, belum dapat surat. Nah, jadi kan simpang siur nih. Tapi kan intinya Doktip kan tadi bilangnya siap kan kalau dipanggil. Bisa nggak sih sidangnya 2? Bisa, bisa. Tergantung kan urgensinya nanti majelis hakim gimana menilainya. Amin. Terima kasih teman-teman udah mau nonton VT-VT Netizen Cendol gitu ya. Jadi teman-teman tetap kritis ya. Jadi nanti apa setiap informasi. Jadi gini teman-teman, Netizen Nasional tidak pernah memaksa kalian untuk percaya narasi Netizen Nasional. Karena pada dasarnya selalu Netizen Nasional konsisten mengatakan bahwa ketika kita membahas isu hukum, tidak ada isu-isu itu mutlak sebuah kebenaran dan tidak ada isu itu sepenuhnya salah. Kapan bang benar dan salah? Ketika kita membahas kasus hukum hanyalah nanti berdasarkan ketok palu dari analisa hakim berdasarkan bukti dan fakta di persidangan. Nah, kebenaran yang hakiki hanyalah milik Tuhan semata. Gitu. Jadi kalau kita membahas kasus hukum yang belum ingkrah, nggak ada benar, nggak ada yang salah, gitu teman-teman. Tapi teman-teman juga harus kritis ya. Jadi jangan sampai teman-teman terkecoh dengan isu-isu yang keluar jalur. Teman-teman jangan ikut arus terbawa arus perdramaan ya. Gitu. Jadi harus kritis teman-teman. Kamis nanti masih saksi dari JPU. Makasih Bang Senses. Tuh, Bang Senses tuh juga pendukung Nikita Mirzani ya teman-teman. Coba teman-teman di follow tuh akunnya Bang Senses. Ditonton juga live streamingnya sering undang-undang aktivis tuh pendukung-pendukung Nikmir suka ngumpul di sana. Bahas apa? Random. Oh, Japar Sodik pendukung RG nggak apa-apa. Nah, gitu. Berarti kan Japar kan tahu kan yang kita bahas bukan head comment, bukan head speech, bukan hal-hal yang apa negatif kan gitu ya teman-teman. Uang yang disita, apa uang disita?
Aduh. Kira-kira sampai kapan Bang masa tahanan Kakak Niki habis? Salah gitu. Nah, kemarin siapa tuh ngitung Mama Aga tuh? Mama Aga tahu tuh kemarin ngitung dia. Kalau nggak salah 20 hari berapa gitu ya. Saya nggak ngitung sih teman-teman. Ya kalau di sini di room saya, insya Allah ya teman-teman kita nggak ada bahas personal ya, gitu. 20 harian lagi, ya 20 harian, 20 hari berapa? Coba hitung deh. Suka, makasih ya, makasih. Kemarin 25, berarti hari ini 24 nggak sih? Ya, Mama agak. 2 mingguan lebih. Iya harusnya sih ini udah mulai di-push ya. Nih, jadi jarak antara pledoi dan putusan itu aja udah 2 minggu teman-teman biasanya di apa ditundanya gitu. Jadi iya, kemungkinan ya gitu. Tapi saya nggak tahu ya. Siapa tahu majelis hakim punya formula apa yang bisa memperpanjang masa penahanan saya gitu ya. Jadi kadang-kadang kan aparat penegak hukum itu dia punya punya aja apa celah gitu teman-teman. RK kapan? Kalau itu saya nggak bisa prediksi. Itu karena kan laporannya masih jalan kan, masih ada laporan tapi kan belum tahu sampai mana update-nya. Kenal juga nggak dukung, kenal ya juga nggak dukung dulu, aku ngikuti waktu musuhan sama anaknya seru ya, tumpengan. Secepatnya kak doain ini yang kenceng ya. Teman-teman doain yang baik-baik dong. Kalau doain yang positif-positif tuh lebih cepat dijabahnya. Gitu. Bang berbulan-bulan kena penasaran kenapa NM gak minta jadi tahanan kota, sebetulnya bisa nggak? Kalau bisa nih ya teman-teman, kalau berdasarkan ancaman hukuman itu kecil kemungkinan bisa diberikan penahanan kota. Tapi apakah itu sangat tidak mungkin, Bang? Masih mungkin, masih mungkin. Contohnya ada kasus siapa gitu ya, saya lupa nama kasusnya, yang pasti tentang tipikor. Itu karena terpidananya tua gitu, terus umurnya juga uzur, terus sakit-sakitan, itu diberikan tahanan kota gitu teman-teman. Jadi intinya bisa memungkinkan, tapi di kasus Nikita Mirzani menurut saya kecil kemungkinan. Valentino Lim ya iseng aja sih, biar lu disepil orang, biar lu dikira dikira haters. Lah NM menurutnya kotor. Kalau ngata-ngatain nih ya pandangan saya. Saya tidak pernah membenarkan yang namanya pembulian gitu, karena saya punya pengalaman buruk tentang hal bully membuli gitu teman-teman. Nah kita boleh menghujat, tidak menyukai perbuatan orang, tapi kan bukan berarti ketika orang itu tersandung kasus hukum, moralnya disangkut pautkan dengan proses hukumnya gitu teman-teman. Apakah bully itu adalah perbuatan yang baik? Kan tidak baik. Nah, artinya kan kapan sih Indonesia media sosial kita berhenti disajikan dengan hal-hal bullying gitu. Kalau kita membalas Nikita Mirzani dengan cara membuli, artinya media sosial kita dengan kehilangan Nikita Mirzani tetap aja nggak sehat. Makanya saya nggak pernah suka ya ketika Nikita Mirzani membuli orang gitu ya, dengan hate speech, dan macam-macam lah gitu ya. Tapi ketika dia dalam keadaan tidak berdaya dan dia dibully, menurut saya it's not fair gitu teman-teman, itu nggak adil. Sekarang coba teman-teman jawab ya, jujur ya.
Teman-teman pengen nggak sih media sosial kita disajikan dengan hal-hal yang positif? Coba tulis di di komentar coba. Coba tulis, coba. Saya pengen dengar jujur, jawab jujur. Pengen nggak sih media sosial kita tuh disajikan dengan hal-hal yang positif tanpa bully? Coba tuh baru Alen jawab tuh. Kan pengen kan gitu ya. Kan pengen kan, kita mau kan media sosial kita mungkin kalau bersih ya impossible lah ya. Cuman kan bisa diminimalisir teman-teman. Gitu. Nikita Mirzani yang dikenal dengan sebagai pembuli udah nggak ada bermain media sosial, tapi ternyata nyatanya bullying masih terjadi gitu teman-teman. Bahkan berdalil ini membalas perbuatan Nikita Mirzani karena dulu suka membuli orang lain. Saya aja yang nggak kenal orang, saya sering dibully di kolom komentar loh. Saya nggak kenal orang itu gitu ya. Saya nggak pernah komen di tempat dia. Saya pernah sering kok ada sampai DM segala. Artinya kan bully ini jangan dinormalisasi teman-teman. Gitu kan, artinya kan dengan ketidakhadiran Nikita Mirzani sekarang di dalam penjara, tidak menghilang, tidak menghapus tuh bully membuli masih ada gitu. Karena apa gitu, karena banyak orang yang menormalisasi ya kan, dengan dalil membalas Nikita Mirzani dengan melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan Nikita Mirzani gitu. Tapi nggak make sense juga. Saya yang bahkan nggak kenal dengan yang komentar-komentar ke saya pun nggak kenal gitu. Tapi saya tetap dibully ketika saya membahas kasus Nikita Mirzani gitu. Makanya saya bilang stop bullying di media sosial gitu. Gitu kan, lucu ya ketika ada orang penjarakan pembuli ya kan, bully, anti bully, tapi mereka melakukan hal yang lebih kejam dari bully. Orang yang tidak berdaya gitu ya, orang yang tidak bisa mampu untuk membalas untuk saat ini dibully, diintimidasi gitu. Gitu. Jadi nah makanya teman-teman, saya tidak bisa, saya tetap dengan logika saya gitu ya. Jadi saya ketika orang lagi berkonflik, kemudian melakukan langkah-langkah defensif dengan berbagai macam cara gitu ya. Yes, betul. Itu saya nggak sepakat ya gitu. Jadi saya aja gitu ya, kan alasannya kan nih ya, lucunya ya, tulis-tulis di kolom komentar tempat saya kadang-kadang. Kan Nikita Mirzani dulu juga suka bully orang gitu. Nah saya nggak kenal sama orang yang komentar aja, saya juga dikatain macam-macam teman-teman. Gitu gitu. Jadi maksudnya kan lucu ya gitu. Dia balas Nikita Mirzani gitu ya, tapi saya nggak kenal pun juga kena getahnya gitu kan, aneh. Gitu, makanya saya bilang, artinya kan dalil karena Nikita Mirzani pembuli dulu tuh menurut saya itu cuman alasan klasik aja. Nah, Dokter Oki juga kan. Dokter Oki pernah membuli orang nggak sih di media sosial? Kan nggak. Tapi kan apa yang didapatnya saat kemarin kesaksian? Nah, hal-hal yang kayak gitu teman-teman ya, sahabat cendol, itu yang bikin saya nggak bisa untuk pakai rasa di kasus ini. Makanya saya bilang, saya nggak bisa empati ke sini gitu. Saya pakai logika aja. Ketika orang melakukan langkah defensif saat dia berkonflik gitu, teman-teman tanda tanya gitu ya. Misal ada lagi skincare ketahuan ya kan, tapi defensif aja gitu ya, mengelak dengan berbagai macam cara ya kan, padahal jelas-jelas dirilis oleh lembaga terkait, tapi masih masih aja mengelak dengan berbagai cara, kan teman-teman tuh tanda tanya sebenarnya. Malam Zen, malam. Iya, makanya kan Kuki saya bilang alasannya pengen balas Nikita Mirzani lah. Saya aja nggak kenal sama tuh orang. Ya, banyak loh akun-akun besar begitu gitu. Makanya besok saya bikin PT nanti. Gitu yang Waalaikumsalam kakak. Nih kan ini lagi di mana nih?
Kenapa ya padahal mereka udah nonton live. Nah, gitu. Nih teman-teman, kita orang ini biasa ya. Susah untuk objektif itu kenapa? Gitu ya. Kenapa ya padahal mereka nonton live persidangan sampai habis tapi nggak paham-paham juga. Manusia itu dia memiliki kecenderungan akan mencari informasi yang dia suka gitu teman-teman. Jadi ketika ketika melihat sidangnya dia fokus sama hal-hal yang dia suka aja, yang menurut dia nih senang di hatinya gitu. Makanya orang susah untuk objektif. Tuh, jadi ketika menyerap informasi ya informasi yang menurut otaknya sesuai aja dengan dukungannya dia gitu. Halo. Makanya susah, bukannya nggak paham sebenarnya, cuman dia eh, menerima informasi itu yang berdasarkan dia suka gitu. Itu kebanyakan orang seperti itu. Halo Kak Komang. Gitu, jadi jangan kaget, bukannya nggak paham, tapi dia eh, menyerap menyerap informasinya tuh informasi yang dia suka aja teman-teman. Kebanyakan orang kayak gitu. Iya. Dalam otaknya gitu gitu ya, tapi bukan berarti mereka nggak cerdas ya teman-teman. Kita nggak boleh katakan orang pinter dan tidak pinter, itu sangat relatif gitu. Jadi kadang kan orang melakukan sesuatu karena atas kesenangannya gitu, jadi dia menyerap informasinya ya informasi yang dia suka-suka aja. Aturan bahasa aja kasusnya, yes betul. Hmm. IQ. Saya udah lama nggak pernah tes IQ lagi gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman nanya IQ saya berapa, saya nggak mau jawab. Tuh, yang pasti selama hidup saya nggak ada orang pintar mengaku pintar. Bener deh. Gitu. Bahkan saya punya dosen dulu orangnya pinter banget gitu, tapi nggak pernah bilang diri dia pinter. Waalaikumsalam. Kalau yang aku pintar berarti ya mungkin pinter gitu ya. Pintar mengaku. Free di kita. Ini Bunda Lexi itu kakak saya, teman-teman. IQ tinggi. Iya benar, IQ tinggi belum tentu pintar, benar. Dan IQ, kan tes IQ itu dia nggak ini juga teman-teman gitu. Jangan cuma sebuah angka aja.